Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia. Saya akan menjelaskan definisi saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang digunakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Saluran pemasaran adalah seperangkat alur yang diikuti produk atau jasa setelah produksi berakhir dalam proses pembelian dan digunakan oleh pengguna terakhir. Jenis perantara. Jenis perantara ada 3. Yang pertama ada pedagang. Pedagang grosir atau eceran yang membeli berhak menjual kembali barang dagangannya. Yang kedua ada agen. Broker, perwakilan produsen. Agen penjual mencari pelanggan dan dapat bernegosiasi atas nama produsen tetapi tidak memiliki hak atas barang. Yang ketiga ada fasilitator. Fasilitator perusahaan transportasi, gudang independen, bank, agen periklanan yang membantu dalam proses distribusi tetapi tidak memiliki hak atas barang dan tidak menegosiasi pembeli atau penjual. Arti penting saluran. Yang pertama, sistem saluran pemasaran adalah sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan, dan keputusan tentang sistem ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang dihadapi manajemen. Yang kedua, saluran pemasaran juga mempresentasikan biaya peluang yang cukup besar. Yang ketiga, peran utama saluran pemasaran adalah mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan. Dan yang keempat, saluran pemasaran tidak hanya melayani pasar, tetapi juga membentuk pasar. Dalam mengelola perantaranya, perusahaan melakukan strategi sebagai berikut. Yang pertama, push strategi merupakan tenaga penjualan dan uang promosi perdagangan untuk membujuk perantara menerima, menjual, dan mempromosikan produk kepada pengguna akhir. Strategi ini akan efektif jika loyalitas merek rendah, produk menjadi barang impuls, manfaat produk dipahami dengan baik. Pull strategi menggunakan iklan dan promosi untuk membujuk konsumen untuk meminta kepada perantara sehingga mendorong perantara untuk membeli produk tersebut. Strategi ini akan efektif jika tingkat keterlibatan konsumen tinggi dan loyalitas terhadap merek tinggi. Perusahaan sebagai jaringan nilai, yaitu sebuah sistem kemitraan dan aliansi yang diciptakan perusahaan untuk menyediakan, menambah, dan mengantar penawarannya. Jaringan nilai meliputi pemasok perusahaan, pemasok dari pemasok, pelanggan segera, dan pelanggan akhir. Jaringan nilai meliputi relasi yang berharga dengan pihak lain seperti penelitian dari perguruan tinggi dan badan pemerintahan yang memberi persetujuan. Pengelolaan jaringan mengharuskan perusahaan meningkatkan investasi dan IT. Peran saluran pemasaran. Melalui kontak, pengalaman, spesialisasi, dan skala operasi merek, para perantara membuat barang tersedia secara luas dan dapat diakses oleh pasar sasaran. Dan biasanya menawarkan pencapaian yang lebih besar daripada pencapaian yang dilakukan perusahaan sendiri. Fungsi anggota saluran, mengumpulkan informasi mengenai pelanggan potensial, pelanggan saat ini, pesaing, pelaku lain dalam pemasaran. Selanjutnya, mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif untuk merancang pembelian. Terakhir, mencapai kesepakatan mengenai harga dan ketentuan-ketentuan lainnya. Keputusan manajemen saluran. Yang pertama, memilih anggota saluran. Untuk memudahkan anggota saluran, produsen harus membedakan karakteristik yang membedakan perantara yang lebih baik. Antara lain, sudah lama berkecimpung dalam bisnis tersebut, catatan pertumbuhan, kemampuan kerjasama, dan lain-lain. Yang kedua, melatih anggota saluran. Yang ketiga, memotivasi anggota saluran. Kemampuan untuk memotivasi anggota saluran dimulai dengan memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Oleh karena itu, mereka perlu diberikan pelatihan, riset pasar, program pembangunan, kemampuan perantara untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat, mengevaluasi anggota saluran. Secara berkala, produsen harus mengevaluasi kinerja perantara berdasarkan kinerja standar pencapaian kuota penjualan.
tingkat persediaan rata-rata, waktu pengiriman kepada pelanggan, penanganan barang rusak dan hilang, dan kerjasama program promosi dan pelatihan. Yang kelima, mengubah susunan saluran. Produsen harus secara berkala dan mengubah susunan salurannya. Jika tidak berjalan sebagaimana direncanakan, pola pembeli konsumen berubah, pasar meluas, muncul pesaing baru, lahir saluran distribusi yang inovatif, dan produk tersebut memasuki tahap lanjut siklus hidup produk ini. Konflik kerjasama dan persaingan. Jenis konflik. Konflik saluran vertikal. Konflik antara tingkat-tingkat yang berbeda dalam saluran yang sama. Konflik saluran horizontal. Konflik antara anggota-anggota pada tingkat yang sama dalam saluran tersebut. Konflik multi saluran terjadi apabila produsen tersebut menciptakan 2 atau lebih saluran yang melakukan penjualan ke pasar yang sama. Konflik ini mungkin akan meningkatkan apabila anggota satu saluran mendapat harga yang lebih rendah berdasarkan volume pembelian atau bekerja dengan margin yang lebih rendah. Penyebabnya, ketidaksesuaian tujuan atau peran dan hak yang tidak jelas, perbedaan persepsi. Mengelola konflik saluran, kooptasi, salah satu upaya organisasi untuk memperoleh dukungan pemimpin organisasi lainnya dengan menyertakan mereka dalam dewan penasihat, direksi, dan sejenisnya. Apabila konflik sudah berlangsung kronis dan ikut hal yang dapat dilakukan, pertama, diplomasi terjadi apabila masing-masing pihak mengirimkan satu orang atau kelompok untuk bertemu dengan mitra rundingnya guna memecahkan konflik tersebut. 2. Mediasi mengandalkan pihak ketiga yang netral yang memiliki keahlian mendamaikan kepentingan kedua belah pihak. 3. Arbitrasi terjadi apabila kedua belah pihak setuju menyampaikan argumen mereka kepada satu atau beberapa arbitrator dan menerima keputusan arbitrasi tersebut. Masalah hukum-hukum dan etika dalam hubungan saluran. Banyak produsen menginginkan saluran eksklusif untuk produknya, suatu strategi di mana penjualannya mengizinkan Gerat untuk menjual produknya, disebut distribusi eksekutif. Apabila penjual tersebut mengharuskan menyalur, tidak menangani produk pesaing, strategi ini disebut perjanjian eksklusif. Hal tersebut tidak melanggar hukum selama tidak menciptakan monopoli dan dilakukan secara sukarela. Produsen merek yang kuat kadang-kadang hanya menjual produknya kepada penyalur jika penyalur tersebut bersedia mengambil sebagian atau semua lini tersebut, dikenal dengan pemaksaan lini penuh. Hal tersebut tidak melanggar hukum selama tidak menciptakan monopoli.